Yuchiya, Mama salah. Mama seharusnya tidak memaksamu menikahi gadis yang tidak kamu sukai. Sekarang, bahkan untuk bertemu untuk terakhir kalinya pun tidak bisa. Aku sudah menyelidiki. Wanita yang kabur bersama kakak sulung tidak mati setelah kecelakaan dan dia sedang hamil. Kalau begitu, bukankah ini satu-satunya keturunan kakak sulungmu? Jengking, cepat, jemput kakak iparmu kembali. Nomor kamar berapa? Kamar 819. Tapi orang yang menyampaikan pesan bilang, pihaknya ingin Tuan siapkan dulu 220 juta tunai. Dasar orang matre. Setelah dia melahirkan anaknya, segera usir dia dari Shanghai, jangan kotori tanah keluarga Song. Baik, Tuan Song. Setelah Tuan Song terkena parfum birahi, aku bisa naik jabatan. Sungguh nasib sial, suaminya mati dalam kecelakaan. Dia dan anak haram di perutnya, malah hidup dengan baik. Kalau bukan karena keluarga suaminya yang mati muda itu datang mencari, aku tidak tahu kalau si bodoh ini bisa bernilai 220 juta. Perut ini adalah pohon uang. Mama, sakit. Dia di mana? Sudah lewat waktu, belum juga datang. Sepertinya tidak mau bayar. Jangan salahkan Mama kejam. Salahkan saja dirimu yang tidak seharga itu. Minum obat ini. Nanti masih bisa cari orang baik-baik untuk dinikahi. Jangan, King tidak mau minum obat. Kamar 819. Disinilah. Wanita ini berani menipuku. Kakak, jangan melawan, minum obatnya dengan baik. Ini baik untuk semua orang. Buka mulut. Buka mulut. Mama, kamu tidak apa-apa. Kejar. Jangan biarkan dia lari. Dupa di kamar itu, aku keracunan, sial. Suami, King bertemu suami lagi. Tolong aku. Aku akan mengganti rugimu. Aku kehilangan kontrol sebelumnya. Ambil 1 juta ini. Besok pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan kehamilan. Lihat apakah bayi ada masalah. King tidak mau uang. King mau pulang bersama suami. Ternyata dia bodoh. Meski kita sudah berhubungan. Tapi aku bukan suamimu. Tidur. Kalau begitu katakan, suami kamu namanya siapa? King Hao, mulai sekarang, aku tidak akan disebut Song Yuchi lagi. Aku juga bukan putra mahkota keluarga Song. Aku akan disebut Song Shan. Hanya suami kamu sendiri. Song Shan, suami aku namanya Song Shan. Cepat kasih tahu aku nomor telepon suami kamu. Aku akan suruh dia datang menjemput kamu. 1365804. Kakak. Ini nomor kakak. Ini nomor kakak. Lalu? Nomor selanjutnya berapa? Sakit. Kamu sakiti, King. Cepat katakan. Nomornya berapa?
Kepalaku sakit sekali. Aku tidak ingat. Katakan, Pergi kau. King King tidak mau bersama kamu. tunggu sebentar. Tuan, informasi dari pihak ibu hamil terputus. Kerahkan lebih banyak orang. Geledah seluruh kota. Gali sedalam 3 kaki juga harus menemukannya. Siap. Berdiri, dasar anak kurang ajar. Kau masih ingat pulang ya? Hebat ya kamu. Lari lagi sana. Kenapa tidak lari terus sampai hilang? Biar aku tidak kesal melihatmu. Di rumah masih ada 300 kati ikan. Antarkan ke klub mewah Haoli. Kalau belum selesai sebelum gelap, tidurlah di jalanan. Aku mengerti. Kak kedua, sudah lama sekali masih belum menemukan kakak iparmu? Orang yang serakah uang. Beberapa hari ini main hilang denganku. Jangan-jangan dia ingin mengandalkan anak untuk naik derajat, lalu menempel pada keluarga Song? Aku hanya mau anak di perutnya. Sedangkan dia... Pintu keluarga Song sama sekali tidak pantas dimasukinya. Dicari, lama sekali tidak ketemu. Bagaimana kalau ada yang mengaku-ngaku sebagai anak itu? Harta pusaka keluarga Song. Aku dan kakak masing-masing punya satu. Aku rasa, dulu waktu kakak kabur, mungkin memberikannya pada wanita itu. Jadi, yang menemukan pemakai giok itu adalah orangnya. Sudah, Jangan bahas hal menyebalkan ini. Aku aturkan acara untukmu si jomblo tua ini. Nanti ada banyak wanita kalangan atas. Lihat ada yang menarik perhatianmu tidak. Dari mana datangnya pengemis ini? Barang kotor apa saja dibawa masuk klub. Jangan dibuang. Ini ikan yang mau diantar. Nanti lantainya kotor. itu dia. Jangan dibuang. Ini ikan yang mau diantar. Nanti lantainya kotor. Ikan asam pedas, jadi-jadian nih. Antar ikan lewat pintu belakang. Kamu nggak tahu? King King salah. King King lewat pintu belakang. Kayaknya kamu pura-pura nggak tahu deh. Mau nyari jodoh orang kaya? Enggak. Aku cuma mau anterin ikan. Pura-pura, terus aja pura-pura. Coba lihat diri kamu sendiri. Para tamu wanita di klub kita pakai gaun haute couture, minum anggur merah, tas yang mereka bawa. Seumur hidup kamu nggak bakal mampu beli. Pantas mendekati Tuan Song kita? Lihat ini. Hamil anak siapapun nggak tahu. Mau naik derajat karena anak. Enggak. Aku cuma mau anterin ikan. Aku enggak. Nggak, ngapain nyelonong ke klub kita? Dengar ya, orang miskin harus tahu diri. Jangan mimpi sukses instan. Roku. Kamu gila? Ini gaun mahal 300 juta. Dasar idiot. Kamu tahu siapa Nona Sia kita? Dia tamu penting CEO Song. Hari ini kalau nggak ganti rugi sampai bangkrut, jangan harap bisa keluar dari sini. Apa barang jelek ini? Biar saya lihat. Ini milikku. Xiao Shan yang kasih ke aku. Milikku. Leontin. Milikku. Orang bodoh ngerti apa tentang barang berharga? Barang ini diberikan ke kamu juga cuma mubazir. Lepaskan sekarang. Ini milikku. Xiao Shan bilang cuma boleh kasih ke aku. Nona Sia mau lihat? Kamu serahkan saja dengan baik. Orang bodoh ngapain jaga-jaga barang? Jangan bikin kami susah. Nggak kasih. King King punya. Xiao Shan punya. Dikasih muka malah nggak mau. Bodoh. Harus dipukul baru mau lepas ya. Kukira apa barang berharga. Bukannya cuma barang loakan ratusan ribu. Cuma kamu aja yang anggap orang bodoh sebagai harta. Iya, dikirim dari rumah, orang bodoh yang disuruh kerja, dia ngerti apa tentang barang berharga, Nona Sia memang punya selera, langsung tahu barang ini nggak berharga, kan? Otak nggak encer, merayu cowok mah jago. Anak haram udah hamil besar begini, nggak dapat barang bagus juga ya. Kasihan banget. Ini bayiku. Bukan anak haram. Punya Xiao Shan. Kamu kembalikan ini ke aku.
Liontin, Liontin, milikku. Ada apa, Kak? Berani-beraninya mengganggu ibu hamil. Tunggu, Kak. Aku ikut. Kalungku. Tangan King King mau patah. Patah saja. Berani-beraninya merebut barang dariku. Dan kamu mengotori gaun yang kupakai untuk menemui Tuan Song. Hari ini akan kubuat si idiot ini mengerti. Apa artinya takdir orang rendahan? Kalian buta ya? Kiring dia. Tenggelamkan kepalanya ke dalam ikan mati itu. Biar dia merasakan bau amis ikan. Beresiko berdiri di tempat yang sama denganku. Lepaskan King King. Sakit. Berani menyentuhnya? Mau mati, ya? Si bodoh kecil. Kamu baik-baik saja? Tuan Song, kita sudah 3 hari tidak bertemu. Begitu dengar kamu akan ke sini, aku langsung naik penerbangan paling awal terbang dari luar negeri. Kamu terluka. Kamu wanita jahat. Menginjak tanganku dan menyuruh mereka menenggelamkan kepalaku ke akuarium. King King sakit. Bodoh, kamu masih berani melaporkanku? Berani menyentuh orangku? Tahu akibatnya? Tuan Song, dia cuma orang idiot yang hamil anak haram. Bagaimana bisa kamu? Kenapa aku tidak bisa, orang-orang? Tuan Song, Apa yang dia lakukan tadi? Balas 10 kali lipat padanya sekarang. Siap! Buang dia keluar. jangan Tuan Song, aku putri keluarga Xia. Kamu tidak bisa. Xiahan Lu, aku sama sekali tidak mengirimkan undangan untukmu. Kok tidak tahu malu sekali? Cepat pergi, bawa dia pergi. Mau kemana? Ampun Tuan Song. Mau kemana? Tuan Song, ampunilah. Tuan Song, kami semua dipaksa oleh Xiahan Lu. Kami tidak akan berani lagi. Tuan Song, mohon kasihanilah. Orang-orangmu sama sekali tidak tahu aturan, ya? Kak, aku masih berlutut di sini ngapain? Tidak dengar apa kata Tuan Song. Segera gulung tikar dan pergi dari sini. Kalau aku lihat kalian lagi, kaki kalian akan kupatahkan. Lihat apa? Pergi semua dari sini. Si bodoh kecil. Kenapa kamu bisa sampai di sini? Mama bilang, uang yang didapatkan keluarga tidak cukup untuk menikahkan adik. Minta King King juga cari uang. Dan juga harus cari uang untuk susu bayi. Uang untuk susu bayinya saja harus dicari sendiri? Hidup seperti apa yang dijalani si bodoh kecil ini? Kamu, suamimu tidak memberimu uang, malah menyuruhmu, seorang ibu hamil, keluar menderita begini? King King bisa cari uang sendiri kok. Suami yang disebut-sebut ini, benar-benar sampah masyarakat. Menyuruh istri yang sedang hamil bekerja. Begini saja, aku pesan ikan darimu untuk 1 bulan, antarkan ke grup Song, kerja di sini tidak usah kamu lanjutkan. Benarkah? Xiaoshan, kamu baik sekali. Kalau begitu, aku tidak akan dimarahi mama lagi. Dan tidak akan dipukuli satpam lagi. Kalau begitu, aku antar kamu pulang. Tidak usah. Nanti mama marahi aku kalau lihat. King King bisa pulang sendiri. Lewat pintu belakang. Kak, kelihatannya hati manusiawinya terguguk bukan main. Sikapmu yang melindungi dia tadi, kalau tidak tahu, orang akan mengira kau akan menikahinya. Kemari sini. Dasar anak kurang ajar. Berani-beraninya kamu berhenti kerja dari klub itu. Kamu cari mati ya. Uang mahar untuk adikmu nikah. Kalau bukan kamu yang bayar, siapa lagi? Kamu mau memutuskan keturunan keluarga Fang, ya? King King nggak sembarangan berhenti kok. King King dapat orderan besar. Bisa dapat uang banyak banget.
Orderan besar? Dasar anak bodoh, hitungan aja nggak bisa. Orderan besar apa yang bisa kamu dapat? Menurutku, kamu ini takut dijual orang, terus malah bantu orang itu menghitung uangnya, ya? Itu dari Song grup Song, mau pesen ikanku untuk sebulan, dikirim tiap hari. Xiaoshan yang bilang, dia pasti nggak menepati janji. Oh, enggak. Pasti dia menepati janji. Kayaknya otakmu kesempit pintu, ya? Song itu apa? Konglomerat top di Sangjing. Makanan laut yang mereka makan. Dikirim langsung dengan pesawat dari Australia. Masa mau ikan jelek yang kamu cari-cari di pasar? Bukan ikan jelek, ikan yang bagus. Xiaoshan bilang langsung ke aku. Suruh grup Song pesen ikanku. Dia pasti nggak bohong ke aku. Xiaoshan yang mana? Yang jual sayur di pasar itu, Wang Xiaoshan, atau Li Xiaoshan yang tukang loak, bos grup Song kan marga Song. Dia sama si Xiaoshanmu itu, nggak ada hubungannya sama sekali. Kamu ini, jangan ngimpi di siang bolong. Baik, aku percaya kamu sekali ini. Besok kalau mereka nggak mau pesen ikannya, aku usir kamu biar makan angin. Nanti, jangan nangis-nangis ke aku lagi. Beneran. Xiaoshan nggak bakal bohong ke aku. Cepat masuk ke dalam. Oh iya, malam ini nggak ada makanan buat kamu. Biar kamu nggak kebanyakan makan. Besok nggak bisa ngibul. Alaminu. Tunggu aja, kalau besok nggak ada pesanan, lihat gimana kamu jelasin ke ibu. Orang bodoh ya tetap aja bodoh, mau panjat sosial pula. Lucu banget sih. Berhenti. Kamu ini tukang ikan bau dari mana? Berani-beraninya masuk ke area Song. King mau antar ikan. Xiaoshan suruh aku antar ke sini. Antar ikan? Kamu ini otaknya ada masalah, ya? Ini kan grup Song, konglomerat nomor 1 di Shangjing. Orang-orang di dalam sini, minum airnya aja impor. Masa mau makan ikan yang kamu jual pakai becak ini? Cepat pergi dari sini. Jangan sampai bau amis ikannya mengotori gedung. Halo, Tuan Song. Tuan Song. Sudah dibilang nggak boleh masuk. Nggak lihat Tuan Song datang, minggir. Kamu baik-baik saja? Xiaoshan, kamu kok bisa ada di sini? Apa kamu sengaja nunggu King ngantar ikan? Perutmu sudah sebesar ini. Kok nggak hati-hati? Gimana kalau sampai nabrak kamu? Song Ye. Song Shi mempekerjakanmu untuk menindas yang lemah? Bukan begitu Song Ye. Aku tadi nggak kenal. Nggak usah jelasin, Yan Li, langsung pecat. Temui HR. Lakukan sesuai prosedur. Kotak seberat ini. Kok kamu sendiri yang ngantar? Nggak ada yang bantu? Mama bilang, adik kemarin main game terlalu capek. King kan kakak. Harusnya lebih banyak kerja. King bisa angkat. Ayo, aku anterin kamu masuk. Xiaoshan, kamu hebat banget. Pintu grup Song Shi aja bisa kamu masukin. Ayo. Itu yang ngantar ikan? Yang dipegang Direktur Song itu apa? Kotak ikan? Baru kali ini lihat, Song Ye biasanya dokumen aja dibawain asisten. Hari ini malah bawa ini, kotak yang basah kena air. Lihat. Cewek itu siapa? Kok kayaknya jualan ikan? Kok bisa sih Pak Song ngangkatin barangnya sendiri, terus nganterin dia jalan? Cepat, share ke grup gosip kantor. Gosip ini lebih heboh dari waktu CEO nolak putri keluarga Xia. Xiaoshan, lihat, mereka pada ngeliatin kita. Lihat. Mereka pada ngeliatin kita. Ayo pergi. Jangan-jangan bos mau jadi selingkuhan orang? Barang-barang di bawah, biar Yan Li yang ambil ke atas. Lain kali jangan bawa banyak-banyak barang sendiri. Nanti capek, gimana sama bayi di kandungan? Dapur kita, bukannya cuma terima ikan impor. Kok sekarang terima ikan hidup dari pasar gini? Urusan ikan ngapain? Nggak lihat tadi sikap Pak Song? Waktu ngomong sama dia lembut banget sampai kayak bisa diperas airnya. Waktu itu gua salah hitung stok bahan. Cuma satu tatapan dari Pak Song. Nyaris bikin gua beku.
Udah pastilah, cewek ini pasti orangnya Pak Song. Pak Song bukan cuma angkatin kotak ikannya sendiri. Tapi juga khawatir dia capek ngaruh ke kandungan. Kalau bukan Nyonya Bos, siapa lagi? Kamu kesini naik apa? Kamu lupa? King King naik becak loh. Becaknya ada bel kecilnya. Suaranya enak banget. Jangan naik becak lagi. Aku anterin kamu pulang. Ayo. Kan gue bilang tadi. Pak Song pegangin tangannya. Wah, gue beneran ngesip mereka berdua nih. Iya, bener. Cepet, share ke grup. Akhirnya kantor kita punya Nyonya Bos. Itu juga udah hamil. Wah, hebat juga. Dulu kan ada rumor Pak Song nggak dekat-dekat cewek. Itu cuma omong kosong. Iya, bener banget. Tidak apa-apa. Pintu mobil ini sensor. Waktu pertama kali aku nyetir, juga nggak bisa buka. Sopir yang ngajarin aku. Kamu juga ada yang nggak bisa ya? Aku kira Xiaoshan bisa segalanya. Ayo naik mobil. Gini nggak bakal ngekang adik, adik juga bakal nyaman. Beneran bakal nyaman nggak sih? Adik bisa ngerasain kalau ibunya nggak tegang, ya bakal nyaman. Kalau kamu merasa pengap, bilang aja ke aku. Aku suruh Yanli bukain jendela buat kamu. Ayo pergi. Tang-tang. King King mau makan. Yanli. Ambil 2. Coba. Rasa stroberi. Gula pasirnya belum meleleh, masih renyah. Makan pelan-pelan. Jangan sampai tersedak. Kalau nggak habis, kamu bawa pulang aja. Besok dimakan juga nggak apa-apa. Wah, manis banget. Wah, Pak Song sedang jatuh cinta. Sangat bersemangat. Belum resmi aja udah disayang kayak harta karun. Pelan-pelan. Cepat simpan yang bener. Nanti ketahuan sama ibumu, kamu bakal dimarahin, pulang cepat istirahat. Kalau gitu, Xiaoshan, aku pulang dulu. Oh iya, besok aku anterin ikan buat kamu. Aku sisain yang paling gede. Oke, aku tunggu. Diam aja di sini ngapain? Ikan udah dikasih, uangnya mana? Cepat keluarin buat aku. Jangan pura-pura nggak tahu. Lo lagi ngutak-atik apa sih ponsel jelek itu? Jangan-jangan lo cuma bohongin gue? Pembayaran berhasil, Rp25.000. Beneran bisa lo jual sampai dapat duit? Lain kali cepetan. Bikin gue dak-dikduk aja. Ponsel jelek suami lo yang mati muda itu, udah lama harusnya dibuang. Kali ini lo bisa dapat duit cuma keberuntungan. Bu, kayaknya kerjaan ngantar ikan ini lumayan gampang. Besok gue yang antar, daripada si bodoh ini ceroboh. Kalau sampai urusannya sama klien Song, kita nggak bakal sanggup ganti rugi. Oke, besok lo yang anter. Ingat ya, sampai di Song, jangan sembarangan ngomong. Jangan sampai orderan gede begini jadi rusak karena lo. Bu, King King mau antar ikan sendiri. Xiaoshan bilang biar King King yang antar. Dasar bodoh, lo ngerti apa? Adik lo yang antar, lebih bisa diandalin daripada lo. Lo diam aja di rumah, jangan bikin ribut. Gue ajak lo ketemu seseorang. Tenang aja, Bu. Besok gue pasti urusin sampai beres. Siapa tahu pas sampai di Song, bisa minta sebungkus rokok bagus. Ah, ngapain lo minta rokok? Denger ya, bos Wang dari desa sebelah, umurnya udah 40 lebih, belum nikah. Dia mau kasih mas kawin puluhan juta rupiah buat nikahin kakak lo. Besok gue suruh dia ketemuan. Wah, hebat banget, Bu. Bos Wang itu nggak keberatan dia hamil? Keberatan apanya? Udah gue kasih tahu, laki-lakinya kabur.
Gak peduli lagi. Dia malah seneng dapat barang murah. Bu, King mau antar ikan sendiri? Lo ngapain berdiri di sini? Cepat masuk ke dalam. Terus besok jangan sembarangan keluar. Gua ajak lo ketemu seseorang. Kamu mau apa? Ada janji? Kirim ikan. Kemarin ada pesanan dengan Song Si. Kakakku Fang Qinghao, kamu tidak ingat? Fang Qinghao. Kamu Fang Qinghao? Aku adiknya, Fang Hui. Kakakku hari ini sibuk, menyuruhku mengantarkan untuknya. Cepat kirim orang untuk mengambil. Ikan jelek ini berat sekali. Bapak Fang, kami yang janjian adalah Nyonya Fang Qinghao yang mengantar ikan. Tolong suruh dia sendiri yang datang. Maksudmu apa? Siapa yang antar ikan kan sama saja? Lagi pula kakakku agak bodoh. Dia keluar mudah cari masalah. Aku gantikan dia antar, kan sama saja. Terus lagi, kalian mau ikan atau orang? Cepat bayar. Maksudmu apa sih? Tuan Song datang. Si bodoh kecil mana? Aku, kakakku di rumah. Dia kemarin capek, menyuruhku mengantar ikan untuknya. Song Zong, Anda lihat ikan ini. Capek? Dia sedang hamil? Pekerjaan antar ikan ini aku sengaja sudah bilang padanya untuk pelan-pelan. Masa bisa capek? Sebenarnya kenapa dia tidak datang? Ini karena... Lambat-lambat apa sih? Ayo temui kakak Wangmu. Kakak Wangmu tinggal di ujung desa. Waktu kecil pernah beliin kamu permen. Kamu lupa? Cepat sapa. Jenggotnya sudah putih, bukan kakak, tapi kakek. Kamu bicara apa sih? Kakak Wangnya, Anda jangan tersinggung ya. Waktu dia kecelakaan, otaknya terbentur sampai rusak. Agak kurang waras. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bodoh sedikit lebih tenang. King Er, kamu lihat. Kalau tidak mau panggil kakak juga tidak apa. Kamu panggil saja suami. Kamu lihat, beberapa hari lagi, kita berdua akan urusan pernikahan. Panggil cepat atau lambatkan sama saja. Lepaskan aku, kamu bukan suamiku. Suamiku adalah Xiao Shan. Xiao Shan akan belikan aku tanghulu. Kamu bukan dia. Aku beritahu kamu, Fang Qinghao. Mas kawin 300.000 ini sudah aku kantongi. Hari ini kamu mau menikah atau tidak, tetap harus menikah. Tidak mau menikah pun tetap harus menikah. Aku tetap harus menikah. Kakak Wangnya, jangan lihat si gadis keras kepala ini. Anak perempuan ini, asal tidur sekali dia akan nurut. Kata-katamu bagus. Qinghao, ikut kakak Wang masuk, bersenang-senang. Lihat uang mahar ini. Sudah janji, 300.000. Tak boleh kurang sedikit, diam-diam saja di luar, jangan ganggu aku saat malam pertama. Pergi, pergi. Aku tidak mau masuk. 300.000. Pergi, pergi. Kamu mulai bodoh lagi ya. Cepat, kamu masuk. Ini bukan pertama kali kamu. Basa-basi apa lagi? Sayang, kamu nurut saja padaku, aku jamin kamu hidup enak. Jangan sentuh aku, minggir. Jangan dekati aku. Jangan sentuh King. Kamu minggir. King mencari Xiao Shan. King mau telepon Xiao Shan pasti akan datang menyelamatkan aku. Tolong, tolong. Xiao Shan, selamatkan aku. Selamatkan aku, Xiao Shan. Aku, saudara perempuan aku. Kalau tidak bilang aku langsung menghabisi kamu. Aku bilang. Saudara perempuan aku hari ini ada acara jodoh di rumah. Makanya suruh aku kirim ikan. Makanya aku benar-benar tidak mengganggu dia. Bangsat, dia sedang hamil, kamu masih memaksa dia, jodohan, hati kamu dimakan anjing. Itu ibu yang memaksa, aku sudah menasihati. Siapkan mobil ke rumah Fang. HP bos mungkin induk itu dalam bahaya. Halo? Tolong. Halo? Pak Song, kalau begitu kita sekarang pergi ke rumah Fang untuk menyelamatkan ibu hamil muda, atau cari istri utama. Xiao Shan, tolong, selamatkan aku. Selamatkan bayinya. Masih menelepon siapa lagi untuk minta tolong? Kau jatuh ke tanganku, Wang Mazi.
bahkan dewa tertinggi pun datang, juga tidak bisa menyelamatkanmu. Jangan, tolong. Muda itu masih mentah? Tidak boleh. Di perut masih ada bayi, tahu. Xiaoshan, selamatkan aku. Pergi ke rumah Fang. Selain itu, temukan lokasi ponsel dalam 3 menit. Ya. Ayo pergi. Berani-beraninya kau menipuku? Bukannya kau bilang dia hamil dengan benih mantan suaminya yang mati? Lalu siapa pria di telepon itu? Laki-laki di telepon itu siapa? Pak Wang, pasti ada salah paham. Salah paham? Omong kosong. Aku dengar sendiri. Ada suara laki-laki lain di telepon. Kalian berdua cewek ini berani bohongi aku. Aku batal nikah. Bes. Ada apa? Kita bisa bicara baik-baik. Bicara baik-baik ya. Bicara? Aku mau nikahi. Perempuan brengsek ini cuma buat anaknya yang gak punya bapak ini nanti rawat aku pas tua. Tapi aku gak mau jadi orang bodoh nanggung anaknya. Dasar anak perempuan. Jangan-jangan beneran selingkuh. Pak Wang, tenang dulu. Tenang ya, kan cuma ada anak haram. Gugurin aja. Nanti akhir tahun, King Hao kasih kamu anak laki-laki yang sehat. Awalnya aku mau nikah sama barang bekas. Masa sekarang aku yang bayar buat dia aborsi? Jangan buang-buang uang. Anak perempuan ini keras kepala banget. Dipukul dikit juga bakal keguguran. Tuan, sudah ketemu. HP Tuan Muda ada di keluarga Fang. HP kakakku ternyata ada di keluarga Fang. Jangan-jangan. Aku mohon, lepaskan aku dan bayiku. Lepasin kamu? Lalu adikmu pakai apa buat nikah? Cepat. Sampai di rumah Fang dalam 3 menit. Jangan. Ini bayi aku dan Xiaoshan. Kamu jangan sakiti dia. Anak haram gak punya bapak, buat apa disimpan? Hari ini, 300.000 ini pasti aku ambil. Xiaoshan, Dasar bodoh. Si bodoh kecil. Kalian siapa? Kamu ibunya si bodoh itu, ya? Dia di mana? Kalian siapa sih? Anak saya pergi kencan sama pacarnya, pergi jalan-jalan. Urusanmu apa? Kalian masuk rumah orang seenaknya. Mau ku telepon polisi ya? Geledah. Kalian mau apa? Tuan, tidak ada orang. Si bodoh kecil. Kamu di mana sebenarnya? Kalau dia kehilangan sehelai rambut pun, saya akan membuat keluarga Fang menghilang dari Shangjing. Bajingan tanpa ayah. Kamu masih di sini buat apa? Hari ini, 300.000 ini. Pasti ku ambil. Kak Wang, sepertinya ada yang datang. Cepat bawa si Jalang ini pergi lewat pintu belakang. Baik. Untung aku cerdik. Kapan si Jalang ini berurusan dengan orang penting yang hebat seperti ini? Sialan. Membuang-buang waktuku. Sial benar. Ada orang di sana. Ayo lihat. Ibu hamil? Siapa yang dipukuli seperti ini? Napasnya saja tidak terdengar. Jangan-jangan sudah mati? Nyonya tua, lebih baik kita pulang saja. Tuan kedua masih mencari nyonya besar. Sudah lama sekali tidak ada kabar. Menantuku sedang mengandung cucu keluarga Song. Hari ini harus ketemu. Nyonya tua, lihatlah, ayo pergi. Siapa yang tega sekali ya? Membuang ibu hamil yang penuh luka di pinggir jalan. Cepat hubungi 118 untuk menolong. Halo, 118.
Benturan dari luar menyebabkan tanda-tanda keguguran. Di tubuhnya masih ada belasan luka besar kecil. Kalau dibawa lebih telat lagi, ibu hamil dan bayi kembar di kandungannya sudah tidak bisa diselamatkan. Gadis ini hamil anak kembar. Nenek, anak ini beruntung seperti Anda. Ibu hamil ini sudah ada tanda-tanda keguguran. Di keluarganya tidak ada siapa-siapa yang hidup. Kalau istri Yuchi pulang, pasti akan kusambut, seperti nenek moyang. What? Nona, kamu sudah sadar. Hati-hati. Kamu terluka. Hampir keguguran. Harus istirahat total. Keguguran. Bayi King. Nah, kamu punya nomor telepon keluarga? Biar saya panggil mereka untuk menjemputmu. Tidak. Jangan telepon mereka. Mama dan si jahat ingin menggugurkan bayi King. Kalau suamimu, Aku sudah telepon Xiao Shan. Tapi dia tidak datang. sekeluarga sampah, kamu tinggal di sini saja. Bibi akan carikan orang yang merawatmu. Hah, Tidak bisa, Bibi. Aku tidak bisa terus tinggal di sini. Dirawat di sini butuh biaya banyak sekali. King tidak punya uang. King harus pergi. nak, tunggu giok ini. Dari mana kamu dapat ini? Ini diberikan Xiao Shan padaku. Kembalikan padaku. Xiao Shan. Apakah dia suamimu? Jangan terlalu banyak berpikir, Nyonya. Mungkin sebelumnya kakak tertua tidak sengaja menghilangkannya. Mana mungkin ada kebetulan seperti ini? Benar juga. Aku yang salah pikir. Ibu, aku benar-benar harus pergi. Kalau tidak, ibuku akan menemukanku. Aku lebih suka tidak dipanggil Song Yuchi, tidak memakai marga Song, daripada menjadi alat pernikahan keluarga Song. Tunggu. Nak, katakan pada ibu. Suamimu apakah bermarga Song? Bermarga Song. Suamiku bernama Song Shan. Ya, bermarga Song. Dia bernama Song Shan. Bukan Song Yuchi. Xiao Shan bilang, Nanti aku tidak akan dipanggil Song Yuchi lagi. Aku akan dipanggil Song Shan. nanti tidak dipanggil Song Yuchi lagi. Nanti akan menjadi suami King saja. Dipanggil Song Shan. Anak ini, dia sedang menyalahkanku. Kami sudah mencari di mana-mana. Tidak menemukan bayangannya. Ternyata dia sudah mengganti namanya. Bahkan rumahnya pun ditinggalkan. Ibu, apakah ibu kenal Xiao Shan? Nah, aku adalah ibu dari Yuchi. Adalah nenek dari anak dalam perutmu. Katakanlah, mengapa aku tidak menemukanmu lebih awal? Membuatmu menderita begitu banyak. Tidak boleh. Aku harus segera menelepon Zeng King. Katakan padanya kakak iparnya telah ditemukan. Nyonya muda silakan berbaring dan istirahat. Jangan sampai lelah. Bocah nakal. Kamu cepat datang ke sini. Aku telah menemukan kakak iparmu. Apa? Kau sudah menemukan wanita itu ya? Wanita apa? Itu kakak iparmu. Pokoknya, cepat ke sini. Siapkan mobil. Tuan, rapatnya belum selesai. Sudah lama dicari, tapi tidak ketemu juga. Sudah waktunya ketemu wanita itu. Xiao Shan, jangan. Xiao Shan. Aku sekarang merasa sangat bahagia. Gimana? Senang nggak? Senang. Xiao Shan dalam bahaya. Tidak boleh. King mau cari Xiao Shan.
Tuan, Nenek masih suka sama istri sulung. bagaimana kalau lebih baik Tuan jangan? Kakak sulung dulu keluar dari rumah, cuma sekali hubungi aku, yaitu minta 50 juta dariku buat nikahi ibu itu. Wanita yang bisa jual tubuh demi uang? Aku tidak akan izinkan dia masuk keluarga Song. Mengerti, Tuan Song? Xiaoshan, kamu di mana? Maaf? Ayo pergi. Jengking, kenapa baru datang? Kakak iparmu hilang. Apa? Nyonya besar, sebenarnya masih terbaring di tempat tidur sakit. Saat aku pergi ambil air, setelah kembali, dia sudah hilang. Tidak tahu lari kemana. Dia hamil dan terluka. Kalau terjadi sesuatu, bagaimana aku nanti pada Yuchi memberi penjelasan? Ibu, jangan panik dulu. Kita cari secara terpisah. Ibu tua. Xiaoshan. Xiaoshan, kamu baik-baik saja? Tapi, King lapar. Tidak ada uang untuk makan. Suami bajingan si bodoh kecil. Sekarang bahkan tidak memberinya makan sampai kenyang. Ayo, aku ajak kamu makan. Aku tahu, Xiaoshan. Kamu tidak akan meninggalkanku. Xiaoshan, kamu yang terbaik. Dia hamil dan terluka. Kalau terjadi sesuatu, Si bodoh kecil, tangannya, dan wajahnya penuh luka, juga hamil, mungkinkah dia adalah kamu? Wanita itu licik dan jahat. Masa iya dia si bodoh kecil yang selalu dijahili? Luka-luka di tubuhmu ini dari mana asalnya? Jangan pukul King. Jangan pukul Cing salah. Suamimu melakukan KDRT. Jangan pukul King. Sudah aman? Blokir rumah sakit dalam radius 10 km, terus cari laporkan ke saya segera jika ada kabar. Siap. Sudah aman. Tuan Song, Anda datang. Masih tempat VIP lama Anda disimpan untuk Anda. Biarkan manajer yang antar Anda dulu. Saya ke toilet dulu. Silakan, lewat sini. Nona, ini silakan dimakan dulu. Kalau kurang silakan beritahu saya. Itu si bodoh aku saja, belum pernah duduk di tempat Tuan Song dia berani. Kok kamu lagi demi menggoda orang benar-benar seperti hantu yang tak hilang-hilang? Wanita jahat. Penjual ikan busuk, mau mengantar ikan ke dapur belakang? Kursi VIP berani kau duduki? Tahu tidak, ini kursi siapa? King bukan penjual ikan. King datang untuk makan. Makan? Ini kan restoran barat kelas atas. Kau si bodoh ini bisa pakai pisau dan garpu? Bisa baca menu? Ada uang buat bayar makan? Masa iya? Mau bayar pakai beberapa ekor ikan jelek itu? Suami King punya uang. Suami yang akan bayar. Suamimu, si penjual ikan busuk yang miskin itu. Suaminya itu, kalau bukan kurir pengantar makanan, ya buruh bangunan. Berani juga datang ke sini mengganggu Tuan Song. Siang bolong ngapain bermimpi? Berdiri. Tuan Song, perempuan ini duduk di kursi khusus Anda. Saya cuma mau menyuruhnya pergi. Pergi. Kau pikir, tanpa izinku, siapa yang bisa duduk di sini? Keluarkan orang itu. Jangan biarkan dia masuk lagi. Cepat duduk. Berdiam diri ngapain? Cepat makan. Banyak makanan enak. King belum pernah makan semuanya. Sepertinya juga belum pernah lihat.
King King lapar. Cepat makan. Makan yang banyak. King King. Begini baru bisa dimakan. King King sudah kenyang. Kalau begitu, aku antar kamu pulang. Mama jual King King. King King tidak punya rumah lagi. Maksudnya apa? Maksudmu, ibumu mau menjualmu? Mama menjual King King ke paman. King King lari, memukul King King. Kamu mau pergi kemana? King King mau pergi untuk bayi, cari uang untuk susu bayi. Mau cari kerja. Bagaimana kalau kamu kerja di Songshi saja? Songshi. Ngapain? Kamu bisa ngapain? King King bisa menyapu dan ngepel, nyuci baju, bersihin meja, jual ikan. Bagaimana kalau datang aja ke perusahaan jadi cleaning service? Oke. Terus kamu kasih King King berapa? Dasar kamu si mata duitan. 50.000 cukup enggak? Kalau kurang nanti aku tambah. Banyak banget uangnya. 1 hari, 2 hari, 3 hari. King King nggak bisa hitung. King King mau jual. Ikan yang dijual banyak hari, baru bisa dapat uang sebanyak ini. Nah, sekarang puas? Tapi, King King nggak punya tempat tinggal. Songshi, ada asrama karyawan, bagaimana kalau kamu tinggal di sana dulu? Shaoshan, kamu baik banget. Tuan, rumah sakit sekitar udah dicek semua. Nggak ketemu nyonya besar. Aku nggak percaya. Masa iya seseorang bisa hilang begitu aja? Tambahin orang. Terus cari. Oke. Terus, siapin 1 kamar buat dia. Asrama karyawan yang lebih bagus, dia mulai sekarang kerja di Songshi. Kerja di Songshi. Kenapa? Nggak ada, Tuan. Bagus, bagus. Nona Fang itu. Silakan lewat sini. Tuan Song kan emang udah biasa keras. Nggak nyangka pohon besi bisa berbunga, ternyata ada sedikit potensi jadi orang yang gampang kasmaran. Siapa dia? Asrama Area A, yang tinggal di sana karyawan lama semua. Dia ini wajahnya tidak dikenal. Kamu belum dengar? Cewek ini, asisten Yan yang memperhatikan khusus. Hei, yang baru datang, namanya apa? Aku bicara dengan kamu, tidak dengar? Aku bilang, masuk juga tidak melakukan perkenalan diri. Mungkin karena ada orang di perusahaan, tidak menganggap kami karyawan lama ini. Gimana, ya? Oh, King King, namaku Fang King Hao. Sudah selesai, pendidikan departemen, kamu 1 tidak disebut. Kenapa? Orang yang masuk melalui pintu belakang, di sini berlagak seperti bos. Pendidikan. Pendidikan itu apa? Aku lihat, 80% perguruan tinggi jelek. Kalau tidak, yang bisa masuk grup Song. Yang mana bukan? Lulusan universitas terkenal, mahasiswa unggulan. Kenapa harus sembunyi-sembunyi seperti ini? Mungkin, melalui apa? Cara khusus masuk. Kalau tidak, kenapa? Perutnya sudah besar, masih datang untuk tinggal di asrama kami. Aku tidak mau dengan orang seperti ini, tinggal bersama. Suruh dia pindah ke area C, dengan sekelompok satpam dan cleaning service itu. Tidur di tempat tidur besar, pergi. Jangan, King King tidak mau pergi. King King tinggal di sini. Masih King King, dengan siapa manja? Kami bukan. Sponsor yang kamu goda.
Apa yang kalian lakukan? Kalian sedang apa? Aduh King, menantuku yang baik. Oh, ini kenapa? Ada yang terluka, tidak? King tidak terluka. Kalian mau apa? Tidak lihat dia sedang hamil? Menantu kamu mertuanya ya. Cepat bawa dia pulang. Sedang hamil. Entah menggoda. Laki-laki siapa? Masih di sini. Pura-pura bodoh. Kamu bohong. King, keluarga kami. Hanya sedikit lambat bereaksi. Kalian jangan menjelek-jelekannya. Ternyata orang bodoh ya. Aku bilang kok. Ditanya apapun tidak tahu. Sekarang orang bodoh juga bisa masuk Songshi. Jangan-jangan nenek tua keluargamu miskin sampai gila. Mengirim menantu bodoh kepada penyandang dana. Ingin menjual menantu. Untuk mencari kemuliaannya. Kalian satu persatu. Masih muda-muda. Jaga mulut kalian. Percaya tidak aku bisa membuat kalian segera keluar dari Songshi. Aduh, aku sangat takut. Oh, nenek tua sialan. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya bicara besar di Songshi. Yang tidak tahu, mungkin mengira kamu adalah ibu Tuan Song. Kalau dia ibu Tuan Song, maka aku adalah istri Tuan Song. Siapa aku? Ku beritahu kalian. Aku adalah grup keuangan nomor 1 di Shangjing yang selalu kalian bicarakan. Presiden grup Songshi, ibu dari Song Jengking, Nyonya Song. Akulah pemimpin grup keuangan terbesar di Shangjing. Yang kalian selalu bicarakan dan idam-idamkan itu, CEO dari grup Song. Ibu kandung dari Song Jengking, Nyonya Song. Aduh, memang aneh-aneh aja setiap hari. Hari ini malah lebih banyak lagi. Pertama ada orang bodoh yang masuk seenaknya, mau ke grup Song. Sekarang datang lagi satu nenek-nenek gila yang ngaco, mengaku dirinya adalah Nyonya Song. Satpam perusahaan ini kerjanya ngapain aja sih? Kok sembarang orang bisa dimasukin? Kamu nggak bilang? Aku jadi ingat. Bisa jadi, anak si nenek ini adalah satpam perusahaan ini. Kalau nggak, satu orang bodoh, satu orang gila, masuk keluar seenaknya. Sok aja anggap ini rumah sendiri. Cepat bilang, nenek tua, siapa yang masukin kalian berdua? Aku akan laporkan ke bagian personalia. Kalian semua tamat. King nggak mau kehilangan kerjaan. Santai aja, King. Kalian berapa ini? Aku sudah kasih kalian kesempatan. Kalau tadi kalian baik-baik, minta maaf ke menantuku. Mungkin masih bisa tinggal di grup Song. Sekarang, halo. Nah, cepat ke asrama karyawan, area A sini. Aku sama kakak iparmu sedang diganggu orang di sini. Apa? Aku segera ke sana. Anak saya sedang dalam perjalanan ke sini. Bagaimana dengan kalian? Bersiaplah untuk memohon ampun. Anak, si nenek tua ini, jangan-jangan dia benar-benar Song Ye. Berdiri sama si bodoh kamu juga jadi bodoh. Si bodoh ini adalah menantunya. Barusan di telepon, dia bilang, ini kakak ipar anaknya. Kalian pernah dengar Song Ye punya kakak ipar? Song Ye memang punya kakak laki-laki. Tapi katanya Tuan Song selingkuh di luar. Sudah mati. Omong kosong. Dari mana kalian dengar kabar burung itu? Orangnya sudah meninggal. Tapi mulut kalian tetap tidak mau melepaskannya. Urusanmu apa? Nenek tua bangka. Kamu lebih baik pikirkan dirimu sendiri. Nanti kalau anakmu yang miskin dan menyedihkan itu datang, aku lihat bagaimana kalian bertiga mati tanpa tahu penyebabnya. Kamu? Betul. Cepat hubungi manajer personalia. Telepon dia. Nanti kalau anak si nenek tua ini yang satpam itu datang, langsung pecat dia bersama si bodoh ini di tempat. Kamu, panggil siapa saja yang kamu mau. Nanti yang pergi itu kami, atau siapa, kita lihat saja nanti. Ibu, itu manajer. Manajer jabatannya tinggi. Dia akan menyuruh King pergi. Anak baik, tidak apa-apa. Ini adalah grup Song. Kamu adalah nyonya rumah grup Song. Di sini, tidak ada yang berani berbuat apa-apa padamu. Dibicarakan seolah-olah benar. Nenek tua, si bodoh saja lebih paham situasi daripada kamu. Selagi orangnya belum datang, kalau kamu pergi sekarang, masih belum terlambat. Sudah terlambat. Siapa-siapa yang telepon suruh aku datang, bilangnya ada hal penting dan mendesak. Kalau bukan hal besar, awas ku perintah kalian semua. Hah, wah, sombong sekali ya. Apa mau pecat Song Jengking juga? Apa mau? Kamu juga mau dipecat? Orang ini kelihatannya kok tidak asing ya? Dia itu yang pura-pura jadi nyonya Song tua.
Anaknya yang satpam ini menyalahgunakan jabatannya, membawa dia dan menantunya yang bodoh itu. Masuk ke sini. Orang seperti ini dibiarkan di perusahaan, Pak Manajer. Anda juga akan kena tuduhan lalai. Apa? Rupanya aku salah lihat. Berani berkomplot dengan orang luar main curang. Nenek tua, anakmu dipecat dari Song Group, di Shanghai sudah tamat riwayatnya. Sekeluarga kampungan, miskinnya sampai tidak punya harga diri, mengantar menantu yang bodoh itu ke ranjang pria hidung belang. Minta uang, minta kerjaan, sok benar saja, seperti sudah biasa melakukannya. Perutnya sudah segini besar. Masih bisa nyelundup masuk. Siapa tahu ayah si anak haram ini bukan anaknya. Kalian. Tante, Ibu. Bodoh. Kamu kenapa di sini? aku. Cari tahu sampai jelas. Apa yang orang-orang ini lakukan pada ibuku? Semua yang terlibat, jangan ada yang luput. Siap. Tuan Song. Tuan, sudah jelas semuanya. Manajer SDM dan 3 karyawan itu, mereka semua mengira Nyonya Tua adalah ibu dari Satpam. Dalam perkataan, ada penghinaan dan provokasi. Sampai Nyonya Tua pingsan karena marah. Di antara itu, sepertinya juga menyebut-nyebut kakak tertua. Cari mati. Semuanya dipecat. Di blacklist di seluruh industri. Siap? Perempuan itu? Sudah kucari di dalam dan luar. Tampaknya Nyonya muda tidak muncul di asrama karyawan. Ibu sudah mengalami musibah, dia masih berani kabur begitu saja. Pintu ini kenapa tidak bisa dibuka? Xiao Shan, kamu hebat sekali. Barusan pintu ini selalu melawan King King. King King juga tidak bisa membukanya. Masuklah. Nanti buatkan dia kartu juga. Ya. Pak Song, kita di sini mau rapat. Bagaimana? Kalau biarkan petugas kebersihan, dia keluar dulu saja. Tidak apa-apa, biarkan dia tinggal di sini. Pak Song ternyata akan saat rapat membiarkan orang asing tinggal. Benar, saya rasa petugas kebersihan kecil ini pasti hubungannya dengan Pak Song tidak sederhana. Kalian tidak lihat minggu lalu, di grup gosip perusahaan, pesan yang dikirim itu, petugas kebersihan ini, yaitu, yang mengantar ikan. Oh iya, saya ingat sekarang. Rencana sudah selesai. Kelompok yang tidak peka ini tidak lihat Tuan Song, jatuh cinta sampai sejelas ini, bahkan berani menggosip di depan wajah. Ada apa? Nak, lap meja dengan baik ya. Mejanya menggigit King King. King King sakit. Yan Li. Ganti semua konektor di ruang rapat perusahaan dengan konektor halus. Siap? Si kecil ini sedang hamil. Kalau sampai terinfeksi. Silakan lanjutkan. Rencananya serahkan padaku sebelum pulang. Siap? Pak Song tidak minum ramuan ajaib, kan? Ini pertama kalinya aku melihat. Pak Song meninggalkan rapat di tengah jalan. Itu pun karena tukang bersih-bersih kecil jari tangannya tergores hal receh seperti ini. Kalau tidak segera ke rumah sakit, lukanya sudah sembuh. Asisten Yan. Kasih tahu kami sedikit dong. Pak Song, apakah ada kabar baik? Berapa kali kamu ke rumah sakit dalam seminggu ini? Sudah mengandung anak kembar, masih tidak tahu menjaga diri. Kamu sebagai suami bagaimana sih? Istri mengandungkan anak untukmu sudah menderita. Minggu lalu dirawat di rumah sakit sampai kritis, kamu pun tidak muncul. Minggu lalu? Kritis? Jangan-jangan si kecil adalah kakak ipar? Mungkinkah si bodoh kecil itu adalah kakak ipar? Bukan. Wanita itu luka-luka tapi masih bisa kabur, sepertinya belum perlu. 2 kata kondisi kritis? Aku bukan. Bagaimana kondisi tubuhnya sekarang? Apa perlu dilakukan lagi untuknya pemeriksaan menyeluruh? Sudah, tidak ada masalah besar. Hanya ada tanda-tanda keguguran. Kalau ingin menjadi ayah dengan lancar, ke depannya, pada istrimu lebih perhatianlah.
Bawa dia untuk pemeriksaan rutin? Xiaoshan sangat baik pada King King. Baik, aku mengerti. Si bodoh kecil. Katakan padaku, di mana suamimu si brengsek itu? Atau berikan nomor teleponnya padaku? Aku akan menyuruhnya segera menceraikanmu. King King tidak mau bercerai. King King tidak mau bercerai dengan Xiaoshan. Dia sudah melakukan kekerasan dalam rumah tangga padamu. Kamu masih tidak mau meninggalkannya? Xiaoshan tidak memukul King King. King King tidak mau bercerai dengan Xiaoshan. Lepaskan. Kamu masih membelanya. Aku benci kamu. Kamu bilang si bodoh itu kenapa dia nggak cerai sama suaminya? Apa? Suaminya lebih baik dari aku. Kenapa milih dia, bukan aku? Mungkin Nona Fang terlalu lamban. Gak ngerti maksud Anda, Tuan Song. Betul. Harus buat dia ngerti, siapa yang benar-benar baik ke dia. Si bodoh. Kamu harus begini. King King tahu. Ini kan toilet wanita. Ya ampun, ini gimana sih? Yanli. Ya. Ide apa yang kamu kasih? Pergi panggil dia ke kantor. Suruh kamu baik ke orang, bukan jadi bayang-bayang orang. Jangan pergi, aku mau ngomong sama kamu. Lepasin Cing Cing. Cing Cing gak mau dipeluk kamu. Lepas. Hati-hati ya. Nanti anaknya kaget. Ayo. Aku kejar kamu keliling kantor tapi nggak ketemu, makanya aku panggil kamu ke sini. Kamu nggak mau ninggalin King King, ya? Kapan aku bilang mau ninggalin kamu? Kamu yang selalu menghindariku. Kamu yang duluan marahin Cing Cing di rumah sakit. Baiklah, aku yang salah. Aku di rumah sakit, nggak seharusnya membentakmu. Memang salah kamu. King King nggak salah. Dasar tukang dendam. Nanti beberapa hari lagi, aku suruh Yanli beliin kamu beberapa baju baru. Kamu selalu pakai baju lama. Bisa sesak, buat kamu dan bayi. Bayinya bakal nggak nyaman? Tuan, kabar terbaru. Foto Nyonya besar sudah ketemu. Ada apa ini? Sepertinya monitornya rusak. Teknisi bisa memperbaikinya. Cepat. Baik. Halo? Pak Song, Ibu Song sudah sadar. Cepat ke sini. Aku segera ke sana. Ibuku sudah sadar. Ke rumah sakit? Baik. Aku mau keluar sebentar. Kamu sedang hamil. Jaga dirimu baik-baik. Ibu. Ibu, kamu baik-baik saja? Bagaimana perasaanmu? Tidak apa-apa lagi, kata dokter. Sebentar lagi bisa pulang. Kakak iparmu di mana? Kamu tidak melihatnya? Wanita itu?
Aku sama sekali tidak melihat bayangannya. Bagaimana mungkin? Dia kan bekerja di Song Group dan tinggal di asrama karyawan. Bagaimana mungkin kamu tidak bertemu dengannya? How? Apa? Ibu. Biarkan Ibu Liu mengantarmu pulang, aku akan pergi melihat. Baik. Bocah nakal, selalu terburu-buru. Aku punya nomor telepon kakak iparmu. Tidak boleh. Aku harus menjemput Cing Cing pulang sendiri. Ibu Liu, siapkan mobil. Cepat, cepat, cepat. Nyonya tua, di perusahaan ada banyak orang. Kamu mau cari nyonya muda di mana? Saya punya nomor telepon menantu perempuan. Halo, King King. Ibu datang menjemputmu. Di mana orang-orang di sini? Tuan Song, asrama hanya menyediakan tempat tinggal, keberadaan karyawan, kami benar-benar tidak tahu. King King, kamu lari kemana? Zheng King sudah mencarimu beberapa hari, tapi tidak menemukanmu. Mencari King King? King King terus bekerja. Bocah nakal ini, aku tahu dia tidak bisa diandalkan. King King, ibu sengaja datang untuk menjemputmu pulang. Ikut ibu pulang, ya? Saya tidak pulang. King King tidak pulang. Pulang. Ibu dan adik memukul King King. King King, bukan. Kita pulang ke rumah Yuchi. Rumah Xiaoshan? Kamu menikah dengan Yuchi. Bukankah belum pernah pergi? Ibu akan membawamu pulang untuk melihat. Baik. King King mau pergi ke rumah Yuchi. Baik, kita pergi. Perluas jangkauan untukku, terus mencari. Aku tidak percaya, orang bisa hilang begitu saja. Ya, Silakan, Nyonya muda. Halo, Nyonya muda. Pelankan suaramu. Jangan sampai membuat Nyonya muda kaget. King King, ini dia. Ini tempat Yuchi tumbuh besar sejak kecil. Mulai sekarang, kamu akan tinggal di sini. Rumahnya Xiaoshan? Tidak bisa, Tante. King King punya tempat tinggal. King King tinggal di asrama. Mana ada asrama senyaman rumah? Ada 2 Xiaoshan. Anak bodoh. Dia adiknya Yuchi. Mereka kembar. Jadi sangat mirip. Sama seperti bayi yang akan lahir nanti di perutmu. Kembar. Oh. Ternyata bayangan ya. Bisa juga diartikan seperti itu. Di sini ada foto mereka berdua waktu kecil. Bayi King King dan Yuchi setelah lahir nanti pasti akan sangat mirip dengan mereka waktu kecil. Lihatlah pelan-pelan. Xiaoshan. Kamu kok di sini? Aku diajak Tante. Ibuku. Kakak iparmu kerja di perusahaan, tinggal di asrama karyawan. Jangan-jangan si bodoh kecil itu benar kakak ipar? pasti karena waktu itu di asrama karyawan Nona Fang menolong ibu tua. Ibu tua ingin berterima kasih pada Nona Fang makanya diundang ke rumah. King King ngantuk. King King mau pulang ke asrama. Sudah larut begini. Aku antar kamu pulang. King King. Lihat, Mama siapin apa yang bagus buat kamu. King King mana? Buat ibu, barusan kayaknya dengar nyonya muda bilang ngantuk dan pulang ke asrama. Mungkin sudah pergi. Sudah pulang? Ya sudah,
Lagi pula, King King kerja di Song Group. Nanti dikirim juga, sama saja. Kamu pulang dan istirahat yang baik. Besok aku antar kamu periksa kehamilan. Duduk di sini dulu, tunggu aku. Aku mau ketemu seseorang. Gak apa-apa. Aku akan segera kembali. Nomor 3, Fang Qinghao. King King ada di sini. Kok cuma kamu sendiri? Suamimu mana? Kamu sebelumnya pernah mengalami ancaman keguguran. Tidak boleh tanpa didampingi keluarga. Suamimu di mana? Suami, King King, dia. Masa sampai suami sendiri pergi kemana juga nggak tahu? Jangan-jangan cewek ini idiot ya? Bicaranya terbata-bata. Idiot juga berani punya anak? Jangan-jangan nanti lahir anak idiot juga? Ini terlalu nggak bertanggung jawab. Kalian ngerti apa sih? Justru orang idiot yang banyak punya anak. Nggak kayak kita yang mikirnya banyak. Bukan. Bayi Cing Cing bukan. Bukan apa bukan, ada bapaknya, nggak ada mamanya. Pergi sana tunggu di samping, kita banyak orang masih antre nih. Bayi Cing Cing punya ayah. Lepasin. Ada apa? Kamu teriak apa sih? Sendiri nggak peduli sama istri? Bikin kita semua nggak bisa periksa? Beneran deh? Semuanya tenang dulu ya. Kita ikut urutan. Baiklah, Boleh juga Zhang King, nekat narik aku buat periksa. Cewek ini, sama kamu hubungannya apa? Dia Suamiku. Suaminya King King. Dia agak lambat. Tapi aku cukup suka sama dia. Tapi aku sekarang belum jadi suaminya. Gila. Kayaknya Song Zheng King. Masih belum tahu dia siapa. Kalau gitu, kamu harus semangat. Ayo cewek, aku antar kamu periksa. Halo, Tuan Song, bagian teknologi. Sudah memulihkan foto Nyonya Besar. Sudah dipulihkan. Aku segera kirim ke Anda. Anda sebaiknya siap mental. ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia si bodoh? Pasti departemen teknologi salah. Cepat, segera atur amniosentesis untuknya. Tes DNA. Aku ingin tahu, dia benar-benar istri kakak saya? Bukannya tadi belum tahu, kok tiba-tiba mau tes DNA? Cepat. Ikut aku. Si bodoh itu, benarkah wanita itu? Kalau dia benar-benar wanita itu, aku harus bagaimana? Xiao Shan. Hasilnya bagaimana? Zhang King, lihat sendiri, Zhang King. Kan sudah kubilang. Masa sih si bodoh itu adalah induknya? Pasti bagian teknis yang salah. Zhang King, bukan aku yang banyak omong, tapi keadaannya seperti ini bisa jadi menurun. Jangan-jangan kau benar-benar mau menikahinya? Jiming. Dia adalah orang yang kusukai. Aku serius. Kedepannya jangan lagi kau bicara seperti ini. Song Zhang King, kau ingin membawa benih Song Yuqi kembali ke keluarga Song? Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Bu, aku pulang. Kebetulan,
Aku ada sesuatu ingin kubicarakan denganmu. Apa itu? Misterius sekali. Aku punya orang yang kusukai. Apa? Kau tidak jadi bujangan lagi? Sudah sadar? Kebetulan, aku sudah menemukan kakak iparmu. Aku berencana mengadakan sebuah pesta untuk mengumumkan secara resmi status dia dan anaknya. Bagaimana denganmu? Bawa juga gadis yang kau sukai. Kita sekeluarga bertemu. Sudah berkali-kali menghindariku. Akhirnya aku akan melihat wajah asli wanita itu. Tuan, Nona Fang sudah datang. Kamu panggil King King buat apa? King King sedang bekerja. Tidak usah buru-buru kerja. Aku ingin bertanya padamu. Lusa, aku ingin mengajakmu ke pesta. Kamu mau pergi? Pesta? Apa itu pesta? Pesta. Yaitu sekelompok orang. Makan makanan enak bersama. Makanan enak. King King mau pergi. King King mau ke pesta. Tuan, waktunya rapat sudah tiba. Kalau begitu, nanti aku akan menjemputmu. Halo, King King. Lusa di Hotel Lanci. Ibu ingin mengadakan pesta untukmu dan bayi. Nanti kamu harus datang, ya? Baik. Kenapa semua orang mengajak King King ke pesta? Hal yang sudah diucapkan sekali. King King sudah ingat. Julie, sebenarnya, dengan statusmu, tidak mungkin bisa masuk. Jangan bilang, aku tidak membantumu. Terima kasih Kak Jiming. Setelah berhasil, aku tidak akan melupakanmu. Zheng King, lama tidak bertemu. Zong Chuliko, kamu sudah pulang? Kuliahku di luar negeri sudah selesai. Sekarang aku pulang untuk bekerja. Ini siapa? Teman lama yang mana? Kok nggak dikenalin? Ini adalah tunanganku. Fang Qinghao. Tuan muda. Nenek memanggil Tuan muda. Untuk menemui wanita itu? Atau jangan bawa si bodoh kecil dulu, nanti ketemu dia dulu. King King, kamu main dulu di sini sendiri ya? Mau makan apa? Makan saja. Aku akan segera kembali. Permisi dulu. Xiaoshan memang tidak bohong ke King King. Enak. Nona Fang, Nona Fang. Nona Fang, di bibirmu. Kamu ingatkan King King, King King. Terima kasih. Bodoh Song Zheng King ternyata suka pada orang bodoh. King King, kamu sudah sampai? Iya, King King sudah datang lebih awal. King King sangat tepat waktu. Sudah makan kue kecil. King King, ya kan? Minuman di sini enak sekali. Coba cicipi. Warnanya cantik sekali. Minumlah. Enak sekali. Minumlah, minumlah. Song Zheng King bisa menerima orang bodoh, tapi tidak akan menerima orang bodoh sebentar lagi jadi pelacur. Ibu, Cuma kalian berdua? Cewek yang kamu bawa mana? dia ada di ballroom. Anda cari saya ada apa? Jangan lihat-lihat. Kakak iparmu juga ada di ballroom. Kebetulan sekarang kita ke sana. Mungkin mereka sudah bertemu.
panas banget. King, panas ya? Ayo, aku ajak kamu makan es krim. Es krim. Dingin. King suka makan es krim. Kok nggak lihat, kakak iparmu? Nggak apa-apa. Aku baru lihat cewek itu pergi sama seorang cewek. Cewek? Jangan-jangan cewek itu? Cepat periksa rekaman CCTV. Lihat dia pergi sama siapa. Siap. Kamu mau bawa King kemana? Tenang saja. Nanti juga akan nyaman. Es krim. Es krimnya di mana? Kamu benar-benar beruntung. Wanita dari orang terkaya di Shangjing. Bisa juga kamu cicipi rasanya. Tenang, tidak peduli wanita siapapun. Begitu sudah di bawahku. Tidak ada yang bisa kabur. Kamu siapa? King tidak kenal kamu. Di sini tidak ada es krim. King mau pergi. Mau lari kemana? Bukannya badanmu panas? Es krim tidak berguna. Api ini harus dibantu pria, baru bisa padam. Ayo, si cantik. Tuan, sudah ketahuan. Nona Fang dibawa pergi oleh Zhong Chuli. Ayo pergi. Ayo sayang, Lepaskan aku. jangan melawan. Aku ini es krim. Aku akan mendinginkanmu. Lepaskan King. Setelah malam ini, Song Zhang King, orang terkaya di Shangjing, tidak akan ada lagi tunangan apapun. Tolong. Zhang King, apa yang kamu lakukan? Membawa begitu banyak orang menghalangi pintuku. Semuanya membuatku takut. Di mana tunanganku? Bagaimana aku tahu? Ya, aku baru saja bersamanya. Tapi dia sendiri pulang sendirian. Ada orang lain di dalam ruangan? Ini adalah ruang istirahat pribadiku. Selain aku, tidak ada orang lain. Jika Bos Song tidak keberatan melihat barang-barang pribadiku, bisa juga masuk dan melihat-lihat. Zhang King, lupakan saja. Mari kita cari di tempat lain. Tolong. Tuan, ada orang. Tolong, selamatkan King. Menantu King. King, menantuku. Ibu kamu panggil dia apa? Cepat selamatkan kakak iparmu. Aku salah. Berani menyentuh anggota keluarga Song? Mencari mati? Panas sekali. Panas sekali. Kamu memberinya obat? Aku Tangkap mereka untukku. tidak. Song Zhang King, kita teman sekelas. Bukankah kamu suka memberi obat? Aku akan membuatmu meminumnya. 1 botol penuh air penurut, aku akan membuatmu juga menikmatinya. Tidak. Kamu tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Patahkan kedua kakinya untukku. Buang ke sungai untuk memberi makan ikan. Ya, Kenapa semakin panas? Harus dibawa ke rumah sakit. Ini tidak mungkin. Dia tidak mungkin. Dia adalah istri kakak laki-lakiku, Kolong Kei. Dan waktu itu jelas-jelas hasil tes menunjukkan tidak ada hubungan darah. Maaf, perawat magang waktu itu salah ambil laporan tesnya. Aku, Zhang King,
tenang dulu. Bagaimana aku bisa tenang? Orang yang kusukai malah jadi istri kakak laki-lakiku. Jiu Qingqing. Jiu Qingqing. Xiaoshan. King, ada apa? Ibu di sini. Jiu Qingqing. Tolong. King. Xiaoshan. Kamu tidak mau Qingqing lagi? Tidak, aku tidak meninggalkanmu. Jengking, kamu keluar sebentar. Dengan ibu. King, aku pergi sebentar dengan ibu. Aku akan segera kembali. Ibu, Ini gadis yang kamu sukai? ya, aku menyukainya. Dia kan, kakak iparmu. Aku sudah tua. Gak ngerti perasaan anak muda. Kalau kamu memang suka, aku juga akan setuju. Tapi, dia itu bodoh. Dia nggak bisa bedain kamu sama Yuchi. Kamu yakin dia suka sama kamu bukan Xiaoshan yang dia sebut-sebut? Aku akan menyembuhkannya. Biar dia jawab sendiri. Xiaoshan, aku kira kamu gak mau Qingqing lagi? Masa sih? Janjiku, gak akan pergi. King, kamu mau gak jadi lebih pintar? Bagaimana? Dia sangat beruntung. Sepertinya hanya karena gumpalan itu menekan saraf yang menyebabkan amnesia patologis. Kalau begitu, bisa disembuhkan? Asal rajin menjalani rehabilitasi dan pengobatan, tidak ada masalah. Tapi, dia sedang hamil sekarang, apakah ada bahayanya? Bagaimana kalau menunggu sampai dia melahirkan dulu? Kalau dioperasi, Qingqing akan jadi pintar. Ya. Nanti disuntik sakit enggak? Enggak. Kalau gitu, Qingqing mau. Bayinya suka mama yang pintar. Qingqing ingin jadi pintar. Tapi waktunya akan lama sekali, akan sangat melelahkan. Qingqing tidak takut susah. Tapi kalau di tengah jalan menyerah, semua susah payahnya akan sia-sia. Qingqing akan bertahan. Baik. Aku akan menemanimu. Ini pilihan kalian sendiri. Nanti kalau ada masalah, jangan salahkan aku. Masuklah. Aku tunggu di luar. Qingqing nanti sakit enggak? Tidak, tidurlah nyenyak. Kamu tidak akan merasakan sakit. Qingqing anak baik. Qingqing ingin jadi pintar. Kamu mau apa? Sedang berobat. Bukannya kamu ingin jadi pintar? Bukannya kamu bilang tidak bisa menyuntik? Dan juga tidak akan sakit? Perkataan dokter bisa berubah. Dengar kata-kata, tidak akan sakit. Qingqing tidak mau lagi. Ini bukan urusanmu. Zengking menyuruhku untuk menyingkirkan si bodoh seperti kamu. Dan anak di perutmu. Tidak mungkin. Xiaoshan tidak akan memperlakukanku seperti ini. Bagaimana?
Senang? Senang. Sayang. Sayang, bangun. Sayang, tolong selamatkan suamiku. Sekeluarga silakan pergi ke neraka. Kamu Kamu ingat. Kalau begitu, hari ini kamu harus mati. Kamu, lepaskan aku. Lepaskan. Tolong, tolong. Jiming. Jiming. Di mana King King? Baru saja saat aku sedang menjalani terapi rehabilitasi, 2 orang berbaju hitam masuk, dengan tiba-tiba menusukku membawanya pergi. Cepat kejar mereka. Jangan pedulikan aku. Orang berbaju hitam. Orang yang menabrak dan membunuh kakak laki-laki kita dulu belum pernah ditemukan. Jangan-jangan semua ini bukan kecelakaan? Tapi kamu, Aku baik-baik saja. Ini di rumah sakit. Jangan pedulikan aku. Pergi cepat. Keluarga bodoh. Sebenarnya bisa tidak usah bergerak. Dasar bodoh. Siapa yang menyuruhmu hamil dengan anak haram? Song Yuchi. Keluarga Song tidak pantas punya anak yang lahir. Seorang wanita hamil, kalau dibuang di sini, seharusnya tidak bisa bertahan hidup ya. Song Ershao, begitu benci pada si bodoh ini, menyuruh kita harus menyingkirkannya. Jangan biarkan dia. Anak di dalam kandungannya lahir. Untuk berjaga-jaga. Lebih baik berhati-hati. Song Zengking, jangan sakiti anakku. Apa yang kalian lakukan? Hentikan. Air ketubannya sudah pecah. Cepat telepon. 120. Kak, kamu nggak merasa pria itu mirip sama kita? Iya, agak mirip sih. Jangan-jangan itu bapak kita? Di atas tulisannya orang terkaya di Shangjing. Kalau benar itu bapak kita bakal kaya raya. Kalau mau kaya, kerja yang benar. Jangan cuma mimpi di sini. Ibu kejam banget. Sakit tahu dipukulin. Dia juga nggak pernah kasih tahu kita siapa bapak kita. Ya terpaksa nebak-nebak dong. Bisik-bisik apa lagi? Nggak ada apa-apa. Bu, lihat, itu kan? Bukankah itu Bapak Dekan? Sudah beberapa tahun tidak bertemu. Fang Yuan dan Fang Zheng sudah setinggi ini. King Hao, Sudah lama tidak bertemu. Kenapa Bapak datang sendiri? kamu sekarang di tingkat internasional, diburu rumah sakit besar, dokter bedah bintang. Kalau saya tidak datang sendiri, takutnya akan diambil rumah sakit lain, direbut. Dokter bintang apa? Kalau bukan karena Bapak 5 tahun yang lalu, menyelamatkan kami bertiga, ibu dan anak-anak, dan membiayai studi saya di luar negeri. Saya masih belum tahu, di mana sebutir tanah di gunung mana. Jangan sungkan, saya sudah mengatur. Urusan masuk rumah sakitmu. Sekarang bisa langsung pergi. King. Ibu! Dekan, saya masih ada urusan pribadi yang harus diselesaikan. Bapak pulang dulu, tunggu saya selesaikan urusan. Saya sendiri akan pergi ke rumah sakit. Baiklah. King, ini. Apakah mereka dari Yuchi? Mereka itu, Yuchi-nya? Panggil dia nenek. Nenek! Iya. King, kamu kemana saja selama ini? Aku dan Zheng King selalu mencari kamu. Saya akan mengatur persiapan makan malam keluarga. Dan juga persiapkan hadiah untuk kedua cucu saya. Malam ini makan di rumah saja. Ada sedikit masalah. Oh ya, Bu. Saya harap kedatangan saya ini dirahasiakan darinya. King, kamu sudah tidak bodoh lagi? Secara kebetulan, ingatan saya kembali. Kamu bisa kembali dengan anak-anak. Dengan selamat, benar-benar diberkati Tuhan. Kalau tidak, aku tidak tahu bagaimana menghadapi Yuchi di masa depan. Sudah, Bu. Aku masih ada kerjaan. Bilang pamitan ke nenek. Nenek pamitan. Ini.
Ibu mau pergi kerja ke rumah sakit. Kalian berdua di rumah saja, baca buku yang baik. Minggu depan daftar ke taman kanak-kanak. Dengar nggak? Dah, ya? Ibu tuh, ya ampun. Kan dari dulu di luar negeri, sudah tes IQ buat kita, nilainya 148, hampir setara Einstein. Ngapain lagi masuk TK? Terus kita ngapain? Ngoding? Aku baru nulis kode, lumayan seru. Kode apa? Gimana kalau kita cari bapak? Aku nggak mau. Dia yang ninggalin kita. Sama ibu juga lama banget. Aku nggak mau mengakuinya. Santai aja. Nggak bilang mau mengakui dia. Kita cari dia buat intip-intip. Begini, nanti baru bisa menghabisi si brengsek ini dengan tenang. Ayo. Dia itu. Bukannya dia seharusnya sudah mati. Lu Jiming. Lu Jiming. Pura-pura nggak kenal aku. Nona, kamu ini. Kecelakaan 6 tahun lalu. Dan 5 tahun lalu, aku yang sedang hamil. Kau buang ke hutan di malam hujan. Kau mau anggap itu nggak pernah terjadi? Aku nggak ngerti apa yang kau bicarakan. Mau mengelak? Gak apa-apa. Aku akan buat kau ingat. Wanita ini ternyata nggak mati. Untung waktu itu, semua aku salahkan ke Song Zengking. Tidak, dia pasti nggak boleh hidup lagi. Kalau enggak, semuanya berakhir. Wah, ternyata ayah kita kayaknya gitu ya. Nggak ada jiwa pejuang. Memang dia kaya, tapi kita punya otak. Nanti juga dia akan tahu kehebatan kita. Ada masalah, Tuan. Ada apa sampai panik begitu? Situs web Song Group baru saja diretas. Data saham perusahaan juga semuanya terkunci total. Departemen IT sudah berulang kali mencoba berkali-kali. Sistemnya sama sekali nggak bisa dipulihkan. Sudah bertahun-tahun, tidak ada yang berani mengusik keluarga Song lagi. Tim teknis, perbaiki secepatnya. Harus pulih dalam 1 jam. Cari tahu, siapa sebenarnya dalang di balik semua ini? Siap? Selesai, pulang. Aku nggak mau pulang. Aku mau cari mama di rumah sakit. Fang Xiaojeng, kamu benar-benar anak mami ya. Laki-laki sejati tidak pernah bergantung pada ibunya. Aku mau pulang. Aku memang masih anak-anak. Aku tetap mau cari mama di rumah sakit. Rumah sakit ini besar sekali. Mana ya mama? Om, Mas, apa Bapak dokter di sini? Iya, ada perlu apa, Nak? Kalau gitu, pasti Bapak tahu kantor mama aku ada di mana dong? Mamamu juga dokter di sini? Iya, mamaku itu dokter terkenal. Mamamu Fang Qinghao? Iya, tahu kan? Aku pikir kok mukanya mirip banget sama Song Yuqi. Kebetulan sekali, sedang bingung caranya menghajar perempuan itu. Ayo, aku antar kamu cari mama. Fang Yuan, Fang Zheng, ibu sudah pulang. Kalian sudah makan? Ibu, kamu sudah pulang. Tidur ya, membangunkanmu. Adik laki-laki mana? Kamu tidak bertemu dengannya? Dia pergi ke rumah sakit mencari kamu. Apa? Kapan itu terjadi? Tadi siang ini, kamu tidak bertemu dengannya? Sore, rumah sakit, tidak baik. Fang Qinghao, apakah sedang mencari anakmu? Lu Jiming, Ingin mengambil nyawa anakmu, datang sendiri ke gudang di selatan kota. Jangan lapor polisi. Kalau tidak, tunggu saja untuk mengambil mayat anakmu. jangan sakiti dia. Aku segera sampai. Sayang, kamu di rumah saja. Ibu pergi sebentar. Patuh, jangan pergi kemana-mana. Mengerti? Bapak, ini dia. Alamat IP yang menyerang situs web resmi Song. Tampilannya di sini. Aku ingin melihat barang yang menjengkelkan ini. Siapa sebenarnya ini?
Bapak, di sini. Ibu begitu gugup setelah menerima telepon dan tidak mengizinkan aku ikut. Pasti ada sesuatu yang terjadi pada adik. Tidak boleh. Aku tidak bisa tinggal di rumah seperti ini. Aku harus mencari bantuan. Ternyata ayah kita kaya sekali. Benar, laki-laki itu. Iya. Kok anak kecil? Anak ini kok terlihat familiar ya? Nak, orang tuamu mana? Kamu mau apa? Mau cari orang tuamu. Ada urusan yang perlu dibicarakan. Kamu cuma anak kecil, nggak bisa ambil keputusan. Panggil orang tuamu ke sini. Tadi gue mau minta tolong ke kamu. Ayah apaan sih? Berani-beraninya meremehkan gue. Tapi mama sama adik gue sedang dalam bahaya. Lebih baik selamatkan mereka dulu yang lebih penting. Soal kamu meremehkan gue, nanti gue balas dendam. Walaupun gue nggak suka kamu, tapi sebagai ayah biologis gue, kalau kamu masih punya hati nurani, segera ikut gue untuk menyelamatkan mama dan adik gue. Tuan, hasil perbandingannya sudah keluar. Anak ini benar-benar anak dari tuan muda. Anak dari kakak. Kalau begitu, mamanya adalah King King. King King masih hidup. Jangan buang-buang waktu. Cepat pergi menyelamatkan mama dan adik gue. Sudah lama menunggu kamu. Akhirnya kamu datang. Xiao Zhang, Jangan bergerak. Kalau ingin anakmu hidup, berperilaku baik. Lu Jiming, apa yang kamu mau? Apa yang aku mau? Aku mau nyawa kamu. Bagaimana hasil investigasinya? Sebentar lagi, Bapak. Benar-benar tidak berguna di sini, cepat ke sana. Ini. Kenapa kamu bisa begitu mahir? Menguasai komputer? Ibumu yang mengajarimu? Kenapa bertanya begitu? Karena hari ini perusahaan paman mengalami serangan jaringan. IP adresnya berasal dari rumahmu. Aku kira orang dewasa di rumahmu yang melakukannya. Jangan meremehkan aku. Membobol situs web perusahaanmu dan semua masalah data saham, semua dilakukan oleh aku dan adikku. Kau mau nyawa anakmu? Boleh juga. Kalau gitu, lukai dirimu sendiri di depanku. Lu Jiming, aku dan Yuchi tidak punya dendam apapun denganmu. Pokoknya hari ini kau akan mati. Aku akan membuatmu mati dengan mata terbuka. Karena semua ini adalah hutang keluarga Song padaku. Song Yuchi, ayahnya Song Muhua. Dia melahirkanku tapi tidak membesarkanku, membuatku hidup terlunta-lunta sejak kecil. Hidup serba kekurangan. Menderita begitu banyak. Kenapa keluarga mereka bisa hidup bahagia? Menikmati kebahagiaan keluarga. Ini tidak adil. Kau juga cukup sial. Sebenarnya kau tidak perlu mati. Tapi siapa suruh kau hamil anak Song Yuchi? Hari ini kau tahu, terlalu banyak rahasia. Jadi, kau tidak bisa pergi. Harus mati. Baik, aku bisa mati. Tapi lepaskan anakku dulu. Asal kau lepaskan dia, aku akan mengakhiri hidupku sendiri. Wah, Fang Qinghao. Kenapa setelah jadi bodoh beberapa tahun, kau jadi begitu naif? Hari ini, kalian berdua, ibu dan anak, ada di tanganku. Jangan harap ada yang bisa lolos. Psst. Jangan ada yang berani kabur. Jangan bergerak, atau aku bunuh dia. Jangan sakiti anakku. Apa yang kau inginkan? Kita bisa berdiskusi. Kau menyandera anak untuk mengancam. Apa maksudnya ini? Song Zhenqing, diam kau. Apa hakmu menasihati aku? Kau dari kecil sudah menikmati kasih sayang orang tua hingga besar. Bagaimana dengan aku? Aku tidak punya apa-apa. Lagi pula hari ini sudah seperti ini. Aku juga tidak bisa kabur. Kalau begitu aku mati. Harus ada yang ikut mati. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ini seharusnya baik-baik saja.
Apa yang sebenarnya terjadi? Cucu laki-laki sulung saya. Kenapa dia bisa terbaring di ranjang rumah sakit? Dia diculik oleh Lu Jiming. Terkena obat bius, istirahat 2 hari saja sudah baik. Apa yang sebenarnya terjadi? Lu Jiming berkata, ayah Yuchi adalah ayah kandungnya. Selama bertahun-tahun dia mengembara di luar. Jadi dia menyimpan dendam terhadap keluarga Song. Baru kemudian mencari kesempatan untuk balas dendam. Bahkan kematian Yuchi juga disebabkan olehnya sendiri. King, apa yang kamu katakan? Kematian Yuchi, bukan kecelakaan. Dia mengatakannya sendiri. Dia, benar-benar, anak laki-laki ayah Yuchi. Tidak mungkin. Dulu, orang tua itu punya. Saudara Yuchi sudah vasektomi. Bagaimana mungkin bisa muncul lagi anak laki-laki yang lebih muda beberapa tahun? Kamu periksa apa yang terjadi? Ya. King, kamu belum tahu kan? King sudah pulih ingatannya. Sekarang dia masih tinggal dan bekerja di Shangjing. Nanti kita bisa bertemu kapan saja. Hahaha, 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 hahaha. Masa? Bukankah kamu harus memberiku penjelasan? Penjelasan? Penjelasan apa? Penjelasan mengapa saya pulih ingatan? Atau penjelasan mengapa saya adalah kakak iparmu? Kamu ngapain sih? Setelah bebas, kenapa nggak cari aku? Kamu tahu nggak, aku selalu nyariin kamu? Kata-kata Direktur Song ini sungguh lucu. Dengan status apa aku harus mencarimu? Kakak ipar? Atau selingkuhan? Aku bukan maksud begitu. Maksudnya apa? Itu nggak penting. Aku harap mulai sekarang Direktur Song hanya memperlakukan aku sebagai kakak ipar. Sebagai kakak ipar, itu nggak bisa. Dulu, kakak laki-laki pergi dari rumah, menghilang selama 3 tahun penuh. Satu-satunya kali dia menghubungiku adalah untuk meminta mahar 500.000 yuan dariku. Pernikahan yang terjalin hanya demi uang? Kakak ipar macam ini, aku nggak mau mengakuinya. Direktur Song yang serba bisa ini, coba selidikilah kemana perginya uang 500.000 itu. Ngapain di sini memojokkan orang? Maksudnya apa? Ibuku membiayai hidupku selama ini, tujuannya cuma satu, yaitu menjualku dengan harga mahal. Tapi akhirnya aku malah ikut Yuchi yang kabur dari rumah. Dia pasti nggak rela. Uang 500.000 itu adalah syarat dari dia untuk menebus kebebasanku. Oh alah, begitu rupanya. Awal dan akhirnya, aku sudah paham semuanya. Sekarang jadi jelas, ternyata kamu si bocah nakal ini, yang sudah menyakiti hatinya, dengan ucapan dan perbuatanmu. Makanya dia sekarang, nggak mau peduli sama kamu. Bu, aku. Sudahlah. Ibumu ini juga bukan orang kolot. Kalau kamu beneran suka sama King, ya kejarlah. Aku nggak akan menghalangi. Kakak, aku juga bukan orang kolot. Kalau kamu bersikap baik dan memperlakukan mama dengan baik, paman jadi ayah tiri juga nggak apa-apa. Bu, bukan katanya mau ada acara makan keluarga? Zengking dan anak-anak mana? King, sudah ada yang nungguin kamu lama banget. King. Direktur Song, kamu ini mau apa? Cara baru buat minta maaf? Kata-kata minta maaf sudah sering aku ucapkan, jadi hari ini, aku nggak mau bilang maaf. Ini semua yang kumiliki. Semua asetku, semua saham grup Song, serta semua aset kakak sulungku. Hari ini, semua ini kuserahkan padamu. Dulu aku bodohnya mikir kamu itu matre. Makanya, aku kasih kekayaan dan kenyataan semuanya ke tanganmu. Entah kamu itu yang kecerdasannya cuma setara anak 5 tahun, King yang perlu dilindungi, atau yang sekarang ini, percaya diri, mandiri. Dr. Fang yang kukagumi, aku cuma mencintaimu. Aku cinta semua dirimu. Aku cinta setiap sosokmu. Aku ngomong begini, bukan buat minta kamu langsung maafin aku. Aku harap kamu bisa kasih aku kesempatan. Kesempatan buat ngejar kamu lagi. Dan menebus kesalahanku.
Aku akan gunakan sisa hidupku untuk buktiin. Kalau Song Zengking ini layak kamu percayakan seumur hidup. Iyain dia. Mama, lihat dia tulus banget. Kasih dia sekali kesempatan aja. Mama, kita bakal punya papa. Ya, lihat aja caramu nanti.